Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara, NPM 2408260186. Baik, di sini saya akan mengambil blok Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System. Saya akan membahas tentang sirkulasi aliran darah. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, siklus aliran darah adalah perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Baik, langsung saja kita pertama ke sirkulasi sistemik, atau biasa disebut juga dengan sirkulasi besar. Sirkulasi sistemik ini dimulai dari ventrikel kiri, yaitu bilik jantung sebelah kiri. Saat ventrikel kiri berkontraksi, darah kaya oksigen dipompa keluar melalui aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Dari aorta, darah mengalir ke cabang-cabang arteri, lalu ke arteriola, dan akhirnya masuk ke kapiler yang sangat kecil. Di kapiler inilah terjadi pertukaran zat oksigen dan nutrisi diserap oleh jaringan tubuh, dan karbon dioksida serta limbah metabolik diambil dari sel. Setelah itu, darah yang sudah miskin oksigen kembali ke jantung lewat venula, lalu vena, hingga masuk ke vena cava superior dan inferior. Dan akhirnya masuk ke atrium kanan jantung, yang mana ini menandai akhir dari sirkulasi sistemik. Kemudian selanjutnya yang kedua, sirkulasi pulmonal atau biasa disebut dengan sirkulasi kecil. Setelah darah masuk ke atrium kanan, ia diteruskan ke ventrikel kanan. Ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah dipompa keluar melalui arteri pulmonalis lalu menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah akan melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen melalui proses difusi di alveolus. Kemudian, darah yang sudah kaya oksigen itu kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Dari sinilah darah siap memasuki sirkulasi sistemik lagi. Jadi, sirkulasi pulmonal itu dia tuh berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu membuang CO2 dan mengambil oksigen. Kemudian selanjutnya yang ketiga, struktur pendukung. Supaya siklus ini tuh berjalan lancar, tubuh dibantu oleh beberapa struktur pendukung. Yang pertama, ada jantung, yaitu organ berotot yang berfungsi sebagai pemompa utama. Jantung, dia terdiri dari 4 ruang, yaitu ada 2 atrium dan 2 ventrikel. Kedua, ada katup jantung yang berperan mencegah darah mengalir balik. Katup jantung itu terdiri dari katup trikuspid, bikuspid, dan katup seminular. Trikuspid ini ada atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan bikuspid atau biasa disebut dengan mitral, dia tuh ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Serta katup seminular itu di ujung arteri pulmonalis dan aorta. Lalu ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada arteri, yaitu membawa darah dari jantung ke jaringan, yaitu ada vena, dia tuh membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, yaitu tempat pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Selanjutnya yang keempat, mekanisme kontraksi jantung. Jantung itu bisa berkontraksi dengan irama yang teratur berkat sistem kelistrikan yang disebut sistem konduksi jantung. Sistem ini dimulai saat nodus SA atau biasa disebut dengan sinoatrial node di atrium kanan yang menghasilkan impuls listrik alami. Impuls ini menyebar ke nodus AV atau biasa disebut atrioventrikular, lalu diteruskan ke bundle of His dan akhirnya ke serabut Purkinje di dinding ventrikel. Hasilnya, jantung bisa berkontraksi secara sinkron. Nah, mengakibatkan atrium berkontraksi dulu, lalu ventrikel. Kontraksi ventrikel ini yang menggerakkan aliran darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang terakhir, ada sirkulasi tambahan. Selain 2 sirkulasi utama tadi, ada 2 sirkulasi khusus yang penting. Yang pertama, ada sirkulasi hepatik portal, yaitu darah dari organ pencernaan seperti lambung dan usus tidak langsung ke jantung, tapi ke hati dulu melalui vena porta hepatica. Di hati, darah disaring dan dinutrisi diproses, baru kemudian masuk ke sirkulasi sistemik. Yang kedua, sirkulasi koroner. Jantung juga butuh darah untuk dirinya sendiri. Arteri koroner membawa oksigen langsung ke otot jantung dan darah kotor dari jantung dikembalikan lewat vena koroner ke atrium kanan. Jadi, secara keseluruhan, siklus aliran darah terbagi 2. Ada sirkulasi sistemik yang menyuplai seluruh tubuh dan sirkulasi pulmonal untuk pertukaran gas di paru-paru.
Proses ini tidak bisa terjadi tanpa koordinasi antara jantung, katup, pembuluh darah, dan sistem kelistrikan jantung. Semua itu memastikan darah terus mengalir, oksigen sampai ke sel, dan limbah dibuang dengan efisien. Baik, ini beberapa referensi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.